Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan hias, khususnya ikan koi. Video kali ini kami ingin berbagi pengetahuan bagaimana cara kita membuat lampu UV yang bertabung. Kenapa kita membuat lampu UV yang bertabung? Karena berdasarkan literatur yang ada, lampu UV ini sangat efektif untuk jarak sekitar 5-10 cm di sekeliling lampu itu. Jadi sinar UV itu akan mampu membunuh alga dan parasit atau bakteri patogen itu yang betul-betul berdekatan dengan lampu UV tersebut. Untuk itu lampu UV yang efektif adalah lampu UV yang dilengkapi dengan sistem tabung, kawan-kawan. Nah, ini kami membuat sistem tabung ini, kawan-kawan, terinspirasi dari lampu UV bertabung komersial. Jadi kawan-kawan bisa melihat ya, ini sudah selesai settingannya. Apa yang terjadi, kira-kira bisa berfungsi atau tidak, kawan-kawan, mari kita saksikan bersama-sama. Nah, alhamdulillah ya, lampunya mau menyala, kawan-kawan. Oke ya, alhamdulillah ya bisa nyala. Dan kami membuat ini berawal dari terinspirasi dari lampu UV bertabung merek Jebo yang 18 watt, dimana kebetulan kami beli di pasar online gitu ya, lampu Jebo 18 watt tersebut. Setelah kami pelajari, ternyata desainnya cukup bagus, kawan-kawan, cukup kompak begitu. Sangat compact dan sederhana gitu ya. Jadi konstruksinya sederhana tapi compact gitu. Itulah kelebihannya merek Jebo ya yang kami lihat. Nah, dari situ akhirnya kami menjadi terinspirasi untuk membuatkan tabung bagi lampu UV kami yang daya wattnya lebih besar. Kebetulan kami sudah menggunakan lampu UV 35 watt, itu kira-kira panjangnya hampir 80 cm, kawan-kawan. Nah, itulah yang sistemnya adalah tidak bertabung. Nah, karena ada contoh yang cukup bagus dari Jebo tersebut yang bertabung, akhirnya kita coba ini tetap bertabung. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita membeli beberapa buah sambungan pipa PVC ya, kawan-kawan. Dan kebetulan sambungan PVC itu rata-rata panjang-panjang. Jadi untuk sekarang ini kita potong, kawan-kawan. Kita potong-potong menjadi panjangnya cukup setengah aja, supaya tidak terlalu panjang, kawan-kawan. Nah, ini baik shock drat dalamnya, shock drat luarnya, kemudian dopnya, tutup ya, itu juga kita kurangi, maupun nanti terakhirnya juga T-nya juga kita kurangi panjangnya. Nah, ini shock drat luarnya ya, kita kurangi panjangnya. Kalau tadi dop itu kita kurangi, ini shock drat luarnya. Jadi itu kita coba, setelah kita potong rapi kemudian kita rapikan. Nah, sekarang ini shock drat dalamnya juga begitu, kita kurangi panjangnya, kawan-kawan. Nah, ini kita juga setelah kita potong, kemudian jangan lupa ya dirapikan agar betul-betul nanti rapat pada saat penyambungan. Nah, sekarang ini adalah T dari sambungan PVC, dimana ini ukurannya tabung utamanya 2 inch tetapi sambungannya 1 inch, kawan-kawan. Nah, itu T yang ukurannya berbeda ya. Jadi tabung utamanya 2 inch, kemudian sambungannya 1 in. Karena sistem tabung lampu UV yang kami buat ini nyontoh persis ya, kawan-kawan, dari lampu Jebo.
yaitu dengan menggunakan tabung 2 in kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, inilah semua komponen tabung lampu UV yang kami buat sendiri gitu ya. Nah ini beberapa shock drat dalam, kemudian shock drat luar, ini ya, baik yang 1 in maupun yang 2 in. Kemudian itu ada pipa 1 innya, sambungannya ada dopnya untuk kanan kirinya ya. Kemudian ada pipa penyambungnya yang 2 in. Kemudian ada bekas tempat seal tip kawan-kawan yang warna kuning itu. Kemudian juga ada nipple king. Nipple kingnya kami menggunakan yang besi karena di lokasi kami cari yang plastik gak ketemu kawan-kawan. Jadi kita pakai yang besi. Kemudian ini beberapa alat-alat yang kita gunakan ya. Kemudian juga menggunakan pipa PVC 2 in yang warna biru ya, karena ini kebetulan tebal ya. Kebetulan kami punya sisa itu yang tebal 2 in begitu, dan inilah T-nya juga demikian cukup tebal kawan-kawan. Yang 2 in, jadi yang tipe AW lah kira-kira begitu. Nah ini kawan-kawan, jadi hanya itu aja kawan-kawan. Bahan-bahannya cukup sedikit saja, nggak banyak. Kemudian ada lem Korea dan lem PVC gitu. Itu yang kita gunakan. Sama lem tembak ya, silikon, lem tembak silikon. Nah pertama ini kita membuat jendela indikator lampu kawan-kawan. Jadi kita mencoba membuat indikator jendela indikator lampu. Apakah lampu UV-nya di dalam tabung nanti nyala atau tidak, itu kita lihat dari jendela ini. Yaitu dengan menggunakan material akrilik ya kecil yang dipasangkan di dop daripada PVC tersebut. Kemudian kita lem dengan lem Korea dulu di awalnya supaya betul-betul rapat ya. Kemudian tahap selanjutnya ini kita melakukan pengeleman pada shock drat dalam yang 1 in untuk saluran inletnya dan outletnya kawan-kawan. Nah ini kebetulan harus dipres ya kawan-kawan. Karena kenapa harus dipres? Karena sudah kita kurangi panjangnya, sehingga waktu kita beri lem kemudian kita pasangkan itu cenderung mantul kawan-kawan. Karena diameternya mengecil kan, kalau sambungan PVC kan begitu, untuk paling ujung itu diameternya mengecil. Nah karena kita kurangi separuh, sehingga akhirnya waktu kita lem dan kita tekan itu cenderung mantul. Makanya kita tekan cukup kuat, agak beberapa saat begitu, sampai kira-kira menyatu baru kita lepas. Nah ini tadi salah satu inletnya sudah kita pasangi, sekarang ini yang outletnya. Outletnya kita pasang juga ya kawan-kawan, seperti itu di posisi T-nya, T yang 1 in-nya yang cabangnya ya, yang cabangnya. Nah ini sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah kita pemasangan dop kawan-kawan, tutup ya, atau tutup samping. Nah ini dopnya itu juga gitu, karena kita sudah potong separuh, maka kita pasang dengan pipa PVC-nya yang 2 in itu, dengan kita tahan dulu ya, jangan langsung dilepas, dia akan mantul itu kawan-kawan. Nah kemudian ini sambungan shock drat luarnya kita pasangkan. Nah itu kawan-kawan, jadi shock drat luar ini fungsinya sebagai penutup nanti ya, sebagai penutup di sisi pangkalnya, di posisi pangkal daripada lampu UV nantinya. Oke, ini sudah selesai. Terus selanjutnya kawan-kawan, itu adalah kita membuat untuk pangkal di batang tabungnya. Ini kita juga pasang sambungannya ya. Kan kita nanti ini shock drat dalam 2 in itu kita lubangi ya kawan-kawan. Kenapa kita lubangi? Itu untuk tempat kabel kawan-kawan, tempat kabelnya nanti. Nah ini kemudian jendela indikatornya kita perkuat lagi dengan lem silikon ya, atau lem kaca gitu ya, agar betul-betul tidak terjadi kebocoran nantinya. Itu kita lem ya sekeliling betul-betul kuat gitu ya, karena tekanan air kan cukup besar ya kawan-kawan ya.
Oke, ini sudah selesai. Sekarang tinggal pengeleman dop sisi ujungnya gitu ya. Ini juga gitu, kita siapkan, kita pasang. Nah itu ya, sekali lagi karena dipotong separuh sehingga perlu penekanan yang cukup kuat dulu supaya tidak mantul kawan-kawan. Nah ini sudah selesai. Nah sekarang saatnya pengeleman pangkal ya, pangkal daripada tabung lampu UV itu kita pasangkan di T-nya. Nah kira-kira begitu kawan-kawan. Nah itu ya, nah itu nanti seperti itu posisinya. Ini di posisi pangkal ya, posisi pangkal seperti itu kita pasangkan di T 2 in-nya gitu ya. Seperti itu selesai. Kemudian sekarang kita pasang tutupnya ini ya, tutup ini untuk pangkal ujungnya, dengan T yang satunya. Nah ini kita pasangkan juga ya, kita kasih lem ya. Ini lemnya baik yang di pipanya maupun di sambungannya untuk memastikan betul-betul sambungannya rapat dan utuh gitu ya, tidak ada celah rongga-rongga terbuka ya, sehingga air nanti bisa keluar. Oke kawan-kawan, itu sudah selesai ya sambungannya. Nah, sekarang ini kita sambungkan ke pipanya. Nah itu, jadi ini pangkalnya, sambungan pangkal kita pasang dengan pipa paralonnya ya, yang 2 in. Nah itu kita pasang, kita tekan agak lama biar betul-betul penyatuannya sempurna gitu ya. Nah selanjutnya kita pasang yang ujungnya kawan-kawan. Nah ini sekarang yang ujungnya, T yang berfungsi sebagai ujung. Nah gitu kawan-kawan. Nah ini kita pasangkan ya di pipa PVC nya yang 2 in. Jangan lupa dijaga betul-betul sejajarnya ya, posisi inlet dan outletnya harus sejajar supaya tampak lebih bagus lah gitu ya, estetikanya diperoleh lah, kira-kira begitu. Nah kira-kira begitu kawan-kawan bentuknya seperti itu. Nah ini ya, nah itu penampakannya kawan-kawan ya, alhamdulillah ya cukup sederhana. Dan ini adalah tutupnya. Nah itu tutupnya kita pasangkan di sana di sisi kanan ya. Nah itu kemudian untuk inletnya dan outletnya kita lengkapi dengan nipple king ya, supaya nanti dihubungkannya dengan selang ya, sistemnya sistem selang kawan-kawan ya, jadi bukan sistem pipa PVC, bukan, tapi sistem selang ya itu. Nah ini sudah selesai kawan-kawan. Inilah bentuk tabung lampu UV buatan sendiri. Nah gitu ya, nah, selesai juga ya, sederhana aja kawan-kawan. Nah ini adalah jendela indikator lampunya, apakah lampu UV nya nanti nyala atau mati gitu, kita lihat dari sini kawan-kawan. Itu kita lihat dari situ. Nah ini penampilannya kawan-kawan ya, cukup sederhana gitu ya. Ya semoga aja nanti bisa berfungsi dengan baik. Nah ini juga gitu. Nah itu jangan lupa ya kawan-kawan ya, shock thread dalam tadi dilubangi memanjang ya sampai di ujungnya, supaya nanti itu tempat kabelnya gitu, kabel daripada lampu UV gitu ya. Setelah dimasukkan kemudian ditarik ke arah samping dan ditutup dengan tutupnya. Nah itu kawan-kawan. Dan lubangnya juga kecil aja ya, sesuai dengan ukuran kabelnya kawan-kawan. Jadi sekitar 8 mili lah kira-kira, sekitar 8 mili lubangnya itu. Oke ya, ini alhamdulillah tampaknya cukup bagus ya, rapi gitu. Dan cukup panjang kawan-kawan. Ini totalnya panjang sekitar hampir 90, hampir 95 lah, atau hampir ya 90-95 cm lah gitu, karena lampu UV nya sendiri 80-an gitu kan. Nah ini lampu UV kami, inilah lampu UV kami yang selama ini kita pakai tanpa tabung begitu. Nah sekarang bagaimana supaya lampu UV ini nanti bisa berada betul-betul di posisi tengah dari tabungnya? Nah ini kawan-kawan, kita memanfaatkan wadah seal tip kawan-kawan, seal tip bekas itu kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan main pipa PVC di sambungan-sambungan yang berdrat,
pasti tahu dong seal tip itu. Nah, itu kita manfaatin kawan-kawan sebagai alat memposisikan lampu UV ini betul-betul di posisi di tengah. Nah, itu dengan direkatkan dengan lem tembak plastik ya. Nah, saya menggunakan lem tembak plastik baik di sisi ujung maupun di sisi pangkalnya. Untuk yang pangkalnya kita potong dulu supaya bisa masuk dari kabel ya, kabel lampu. Nah, setelah masuk, nah, kemudian kita lem juga ya. Lemnya ini cukup kuat kawan-kawan ya. Tolong di lemnya betul-betul keseluruhan ya. Keseluruhan di lem agar betul-betul menyatu dengan unit lampunya gitu ya. Nah, ini harapannya dia nanti yang menjaga agar posisi lampu betul-betul di tengah tabung gitu ya, sehingga aliran airnya itu yang berada di tabung nanti betul-betul berada di sekeliling lampu UV kita ini. Nah, itu kawan-kawan. Jadi itu ya dilakukan dengan memanfaatkan wadah seal tip. Nah, pokoknya kita menggunakan barang-barang bekas saja deh gitu, yang penting bisa berfungsi gitu ya. Nah, ini kawan-kawan, alhamdulillah ya, setelah kita keringkan sudah selesai nih kawan-kawan, lampu UV sudah siap untuk dipasang ini. Nah, kira-kira begitu ya, antara lampu UV dengan tabung lampu UV nya, kira-kira begitu kawan-kawan. Nah, itu ya, kawan-kawan bisa menyaksikan ya. Oke ya kawan-kawan, itu tampaknya cukup sederhana gitu ya. Dan kira-kira kanan kirinya terhadap lampu UV ada penambah kita 5 sentian lah kira-kira, 5-7 senti ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah lampu UV kami yang dayanya 35 watt. Nah, itu kawan-kawan, nanti kira-kira posisinya di situ, tata letaknya ya, posisinya di tengah gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya kita coba masang ya, kita pasang lampu UV nya. Oke, ini kita buka tutupnya. Nah, kemudian lampu UV nya kita pasang ya, kita pasang. Nah, kemudian ini kabelnya kita belokkan kawan-kawan, kabelnya kita belokkan keluar tadi ke lubang tadi ya, shock drat dalamnya kan kita lubangi ya. Nah, itu kabelnya kita masukkan di samping itu. Terus kemudian tutupnya kita lengkapi dengan dratnya dengan seal tape dan juga karet ya, karet seal ya. Nah, kemudian kita tutupkan. Nah, gitu kira-kira kawan. Nah, itu sudah. Nah, ini karena posisi drat dalamnya itu bolong kan tadi, kita lubangi ya, akhirnya kita tutup kawan-kawan. Kita tutupnya dengan lem silikon atau lem kaca ya, agar lubangnya tadi itu tertutup gitu ya, karena tekanan air cukup tinggi. Nah, yang menarik adalah dengan lem silikon. Nah, nanti bagaimana kalau penggantian lampu ya, lem silikon itu lebih mudah kawan-kawan, kita lepas gampang aja. Jadi tinggal ditarik begitu, insya Allah dia akan lepas gitu, atau dipotong dengan cutter juga sudah langsung bisa lepas gitu kawan. Oke ya, kemudian selanjutnya networkingnya juga kita kasih seal tape ya, dratnya, kemudian kita pasangkan di sisi ini outletnya, ini sisi inletnya sekarang juga begitu. Inletnya, networkingnya kita kasih seal tape ya, terus kemudian kita pasangkan. Oke, kita kencangin semua. Nah, udah jadi kawan-kawan, alhamdulillah ya. Nah, ini kawan, kira-kira bentuknya seperti itu ya, di posisi kabelnya. Nah, ini posisi ya kawan-kawan, akhirnya kami pikir untuk lebih mudahnya jendela indikatornya kita tambahi di sisi tengah kawan-kawan. Jadi sisi tengah kita tambah lampu indikatornya gitu ya. Nah, ini lampu indikatornya, jendela lampu tengahnya ya. Nah, akhirnya kita coba ya, nyala atau tidak lampunya. Nah, alhamdulillah ya kawan-kawan ya, nyala ya. Nah, itu dia kawan-kawan, alhamdulillah ya. Jadi lampu UV bertabung buatan sendiri telah selesai dan berfungsi dengan baik kawan-kawan. Demikian ya, berbagi pengalaman dari Salami Channel. Indahnya berbagi, semoga ini menginspirasi dan membawa manfaat.
Terakhirnya kami ucapkan terima kasih.